kemenangan. Kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan yang lebih terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami beriman, kami percaya bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami lakukan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau, maka itu pasti akan terjadi. Kami beriman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam yang luar biasa ini. Tuhan berkenan menghadirkan kami kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk ada di dalam pesta rohani di malam yang kedua. Kami bersyukur Tuhan, karena kekuatan yang Tuhan berikan kami pakai untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena nafas yang Tuhan beri, kami boleh pakai untuk menyenangkan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena usia waktu yang Tuhan berikan kepada kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam yang dahsyat, yang luar biasa ini Tuhan. Dan biarlah terus Engkau beracara di tengah-tengah kami. Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Jam pemberitaan firman Tuhan, kami akan masuk di dalamnya. Kami mohon Tuhan ambil alih. Tuhan beracara dalam jam pemberitaan ini Tuhan. Berkenan Tuhan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap pribadi lepas pribadi. Pesan-pesan ilahi dinyatakan malam ini. Dan biarlah kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Tawan setiap hati kami yang ada di tempat ini. Bahkan semua yang mungkin dapat mendengar suara hamba-Mu. Tawan setiap mereka dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Bicaralah buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Semua yang diberkati dan siap untuk menjadi berkat, bersama-sama katakan amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Makasih Bapak. Shalom. Shalom. Oh, yang di belakang lebih kencang dibanding di muka. Shalom. Bilang sama-sama dengan saya, Kuan Heum diberkati. Sekali lagi, Kuan Heum diberkati. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur di malam yang kedua ini Tuhan boleh pertemukan kita kembali untuk kita boleh mendengar firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, sebab Alkitab berkata dengan jelas bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang mau diberkati boleh angkat tangan. Yang tidak mau tak usah, ya saudara. Nah, kita semua mau diberkati Tuhan. Karena itu baik sekali untuk kita mendengarkan firman Allah dan juga melakukannya. Di bagian lain Alkitab juga mengatakan berbahagia orang yang saudara lapar dan haus akan firman-Nya. Matius pasal yang kelima, di sana dikatakan demikian. Jadi saudara, kalau malam hari ini kita hadir di tempat ini karena kita rindu, kita haus, kita lapar akan firman Allah, kita mau mendengarkan dan kita mau melakukan firman Tuhan, maka pasti hidup kita diberkati dan hidup kita berbahagia. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara soal berkat, itu bukan hanya saja berkat-berkat yang kelihatan,
Tapi juga ada berkat-berkat yang tidak kelihatan, tapi dirasakan, dinikmati di dalam hidup ini. Saudara, dan Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita berkat yang kelihatan. Berkat yang kelihatan itu seperti apa? Berkat yang kelihatan itu seperti uang. Berkat yang kelihatan itu berupa makan minum. Berkat yang kelihatan itu berupa mungkin saudara diberi kendaraan, diberi rumah yang baik, diberi pakaian, diberi saudaraku apalagi harta benda, emas, perak. Itu adalah berkat yang kelihatan. Tapi Tuhan tidak hanya memberkati kita dengan berkat yang kelihatan. Dia juga memberkati kita dengan berkat-berkat yang tak terlihat, tapi dirasakan dan nikmati. Apa itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya damai sejahtera, sukacita, itu tidak dilihat, tapi bisa dirasakan, bisa dinikmati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi damai sejahtera, sukacita, nafsu makan, itu kan tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dan dinikmati. Kalau saudara yang diberkati Tuhan, uang banyak, saudara diberkati Tuhan dengan rumah yang bagus, saudara diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, bikin apa? Malam tidur sone nyenyak, ya saudara, sabantar balik kiri, sabantar balik kanan, ya sabantar mimpi diceke setan, dikejar kuntilanak. Nah itu bikin apa? Kan tidak enak juga toh, saudaraku. Meski uang ada banyak, meski harta berlimpah, meski rumah bagus, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, tidak mengenakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda punya uang banyak, punya harta berlimpah, bisa beli apa saja. Tapi kalau Tuhan tidak kasih nafsu makan, mau ke mana? Saudara yang terkasih, lihat nasi rasa kayak mau muntah, minta maaf. Ya, orang lain makan nasi kenyang, orang lain makan nasi mereka menikmati. Kita baru sendok satu, sendok saja, rasa saudara yang terkasih dalam Tuhan mau dibuang keluar kembali. Tapi kita bersyukur hari ini saudara bisa makan jagung ketemak, makan semuanya ya saudaraku, terkecuali racun yang kita tidak makan. Itu karena ada nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bilang samping kiri kanan, pantas badanmu tambah naik. Haleluya. Amin. Itu karena ada berkat yang tak kelihatan, tapi bisa dirasakan, bisa dinikmati dalam hidup ini. Dan Tuhan menyatakan itu buat orang-orang yang percaya. Tuhan memberikan itu buat saudara dan saya. Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Satu ayat yang terkenal di sana dikatakan Matius pasal yang ke-7, bahwa saudaraku, Bapa kita itu Bapa yang baik. Dia tidak akan memberikan ular kepada anak yang minta ikan. Dia tidak memberikan batu kepada anak yang minta roti. Dia pasti memberikan kepada anak-anak yang dikasihinya. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tinggal kita mau percaya kosonde. Ya, tadi malam kita sudah memperhatikan bagian penting tentang hidup beriman. Tadi malam kita sudah membahas bagian-bagian penting tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan saya membahas 3 hal penting. Iman, firman, dan kasih. Itu satu paket tadi malam saya sudah sampaikan. Ya, kalau mau punya iman yang luar biasa, maka saudara harus punya firman yang juga luar biasa. Kalau saudara mau menjadi orang-orang yang berdiri dan hidup dalam prinsip firman, maka saudara harus hidup dalam kasih yang juga luar biasa. Tanpa kasih, firman, dan iman tidak mungkin bisa. Nah karena itu, sekali lagi tadi malam saya sudah janji, kalau kita semua hidup di dalam 3 paket ini, maka percayalah, tidak ada satu perkara apapun yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam hidup kita sekalian. Yang setuju beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, lihat beberapa ayat yang kita mau baca lebih dulu pada malam hari ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama lebih dulu sebagai ayat pembuka buat kita sekalian. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya, bersama-sama dengan jemaat kita membaca teks ini. 1, 2, 3.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan iman adalah apa? Ulang 1, 2, 3. Iman adalah sampai situ. Iman adalah apa? Ulang lagi. Iman adalah apa? Jadi saudara, dasar dari segala sesuatu itu adalah iman. Sebab tanpa iman kita tidak mungkin bisa melihat pengharapan. Tanpa iman kita tidak bisa melihat bukti nyata sesuatu di dalam hidup kita. Jadi kalau mau melihat bukti-bukti nyata, mau lihat pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan, maka iman menjadi dasar. Karena itu saudara, kalau kita membaca Alkitab kita, dalam kitab 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus mengatakan, ada 3 hal di dalam dunia ini yang sangat penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, memang dikatakan di antara 3 itu yang terutama adalah kasih. Tapi jangan lupa, meski iman itu bukan yang terutama, saudaraku, tetapi iman adalah buah dari kasih. Tanpa ada iman, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara tidak akan melihat harapan. Saudara tidak akan melihat segala sesuatu. Makanya dalam Alkitab Perjanjian Baru, kalau saudara search atau saudara mencari di konkordansi Alkitab, maka kita menemukan ada 558 ayat yang berbicara tentang iman. Itu berarti iman itu menjadi sesuatu yang penting juga, sebagai fondasi, sebagai dasar untuk kita melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tanpa iman tidak bisa, saudara yang terkasih, hidup dalam pengharapan. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa melihat bukti-bukti nyata di dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata bahwa kita ini bukan berjalan dengan melihat, tapi berjalan dengan iman. Yesus pernah berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, artinya bahwa iman itu menjadi kunci untuk kita bisa mendapatkan, untuk kita bisa melihat sesuatu di dalam hidup ini. Tanpa iman, maka hidup ini seperti orang yang berjalan tanpa pengharapan. Tanpa iman, maka hidup saudara dan saya berjalan tanpa akan melihat bukti-bukti nyata. Orang akan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Orang akan jauh dari Tuhan. Orang akan merasa bahwa hidupnya lebih penting dari Tuhan. Orang akan berusaha, berupaya begitu macam cara untuk bisa melihat pengharapan, untuk bisa melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dengar baik-baik, semuanya hanyalah omong kosong. Semuanya hanyalah sesuatu yang fana. Semua yang hanya sia-sia jika tanpa iman. Tapi kalau saudara dan saya tidak menaruh kekuatan kita sebagai dasar, tidak menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang ada di dunia sebagai dasar, tapi menaruh pengharapan dan iman sebagai dasar, maka saudara akan melihat Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang begitu luar biasa, bahkan jauh dari apa yang pernah kita pikirkan dan kita doakan. Ada amin? Lihat ayat ini, saya mau tunjukkan bagaimana orang berusaha dengan kekuatannya tanpa iman kepada Tuhan. Sia-sia semua. Lihat beberapa ayat ini. Yeremia pasal 17 lebih dulu. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ayat 6. Jemaat bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau orang tidak beriman, dasarnya bukan iman, tapi dasarnya kekuatan dirinya. Tuhan bilang terkutuk. Bilang samping kiri kanan, mau terkutuk? Tanya dulu, mau terkutuk? Kalau mau terkutuk, nah tak usah beriman kepada Tuhan. Ya saudara, andalkan saja kekuatan diri sendiri. Ya tak usah pergi gereja, tak usah berdoa, tak usah cari Tuhan, tak usah dengar firman. Andalkan saja kekuatan sendiri, maka saudara akan lihat. Tiba waktunya saudara akan melihat kutuk
yang akan mengalir dalam hidupmu. Engkau akan melihat hal-hal yang sia-sia, yang fana, tanpa pengharapan, kalau bukan beriman kepada Tuhan. Amin. Karena itu dengar baik-baik Kuan Heum, yang malas gereja, yang hanya notabene Kristen, yang hanya KTP-nya saja Kristen, tapi tidak pernah menaruh pengharapan kepada Tuhan. Anda sedang membuat pola kutuk dalam hidupmu. Karena itu sebagai hamba Allah, pesan malam hari ini, dengarkan baik-baik. Andalkan Tuhan supaya hidupmu lepas dari kutuk itu. Amin. Andalkan Tuhan. Kalau tidak, maka lu kerja banting tulang, sapi banyak, sawah banyak, ladang banyak, tapi engkau seperti tanah angus di padang gurun. Engkau tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Dengar ini ayat 6. 1, 2, 3. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi kalau orang andalkan kekuatan diri sendiri, hidup terkutuk, hidup tidak akan lihat baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tak mungkin dia lihat berkat jasmani, pasti rohani dia tidak ada. Berkat yang kelihatan kalau dia ada, maka berkat yang tidak kelihatan itu pasti tidak ada. Karena berkat yang tidak kelihatan itu tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan sendiri. Ada lagu lama yang mengatakan begini, ke gunung-gunung tinggi ku cari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai, tapi tak ku dapati jua. Itu berarti kekuatan manusia tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Kekuatan manusia tidak bisa mendatangkan sukacita. Datangkan uang bisa, datangkan mobil bisa, datangkan rumah bertingkat bisa, datangkan kesuksesan naik pangkat bisa, tapi datangkan damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera yang dari Allah tidak akan pernah bisa. Itu terkutuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya pernah melayani orang yang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan miskin, kaya, ya, tapi tidak bisa tidur tiap malam. Minum obat penenang bola balik, tapi dia tetap mata melek terus. Saudaraku, mata tidak bisa tertutup. Karena apa? Saudara, pikirannya tidak tenang, hidupnya rasa tidak damai. Dia bilang, Bapak, seperti ada orang kejar-kejar beta terus. Beta mau sono begini, don't datang. Beta mau sono, don't datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah lu mau sono karena mana? Saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri tidak akan pernah bisa. Ada orang yang saudara kayaknya kerjanya baik, tapi dia seperti taruh uangnya di pundi-pundi berlubang. Keluar terus, keluar terus, keluar terus uangnya. Saudara, tanpa jelas. Orang lain bahkan yang gajinya pas-pasan lebih hidup lebih baik dari dia. Karena sekali lagi dia andalkan kekuatan diri sendiri. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini pesan Tuhan jelas. Kalau kita hidup beriman, kita tidak akan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita akan menaruh harapan kita kepada Allah. Iman itu dasar pengharapan kita kepada Tuhan, dan tidak akan pernah mengecewakan kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Korek samping kiri kanan, jangan andalkan lupung kekuatan. Kalau sonde lu tacu, ya saudara. Jadi kalau mau tacuna, andalkan kekuatan diri sendiri. Lihat lagi ini ayat kitab Yesaya pasal 31. Perhatikan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca mulai ayat 1 Yesaya pasal 31. Ya, jemaat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Kelompok ini juga, saudara perhatikan, dia mengandalkan kuda-kuda, percaya kepada kereta-kereta dan pasukan berkuda yang begitu besar. Saudara, selain orang ini mengandalkan dia punya kekuatan sendiri, yang kedua seringkali yang orang pakai adalah mengandalkan apa yang dia punya. Kuda-kuda itu gambaran dari apa yang dipunyai oleh Mesir. Mesir itu punya kekuatan kuda-kuda yang begitu luar biasa. Mereka dapat berperang dan mengalahkan bangsa-bangsa. Dan kita tahu bahwa Mesir pernah menjadi negara atau penguasa dunia. Mesir itu pernah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan yang besar. Dan saudara, orang Mesir mengandalkan itu. Lalu Tuhan pakai nabi yang bernama Yesaya. Tuhan bilang sama orang-orang Israel lewat Yesaya, tolong kasih ingat itu orang Israel, umat kepunyaanku. Jangan mereka coba-coba pergi ke Mesir. Jangan mereka pergi minta pertolongan. Karena melihat Mesir itu negara yang hebat. Mesir itu punya kekuatan yang luar biasa. Lalu kamu pergi untuk minta pertolongan kepada mereka. Kamu celaka. Hari-hari ini banyak orang Kristen pergi gereja, tapi dia tidak andalkan Tuhan, saudara. Yang dia andalkan apa? Orang dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang dia andalkan apa? Uang banyak. Yang dia andalkan apa? Saudaraku, kenalan di sana dan di sini. Tuhan tidak diandalkan. Doa iman itu cuman sekedar topeng yang dipakai. Bukan sesuatu yang menjadi praktek nyata dalam hidup. Karena orang lebih menaruh harapannya, pertolongannya kepada Mesir. Mereka minta pertolongan pada kuda-kuda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aduh, kalau kita jadi Kristen yang begini bahaya. Makanya ada orang bilang begini, beta ini gampang mau masuk mana saya jadi. Ya, kenapa? Kok bepung bapa di situ nah. Ya. Kok beta pun mama di situ nah. Bepung om, teo, to'o di situ nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lupa bahwa ada Tuhan yang bukan hanya di situ, tapi di situ, di sana, di sini, di sono, di sini, semua Tuhan ada. Dia lebih besar di atas Teo, dia lebih besar di atas To'omu, di bapakmu, mamamu, siapapun, dia lebih besar di atas segala-galanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Andalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan andalkan yang lain. Ya. Nah, hari ini dengar baik-baik ini firman Tuhan. Kalau hidup beriman, dasarnya mesti kita rubah. Dasarnya itu mesti rubah. Kalau dasarnya itu masih andalkan kekuatan, andalkan apa yang kita punya, maka kita tidak mungkin bisa hidup beriman. Tidak bisa hidup beriman. Makanya saudara, kalau melihat contoh-contoh di perjanjian baru, semua orang yang beriman kepada Tuhan, itu Tuhan uji, bukan hanya sekedar, saudaraku, apa yang mereka punya, bukan hanya sekedar diri mereka yang Tuhan uji, tapi diri dan semua yang mereka punya Tuhan uji. Tadi malam saya berikan contoh Abraham. Saudara lihat, waktu Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, itu Tuhan sudah uji dia pun diri. Apakah lu mau andalkan Tuhan atau andalkan lu pun kekuatan? Tapi saudara, dia ikut apa yang kata Tuhan. Begitu dalam perjalanan, lalu kemudian dia dapat seorang anak yang bernama Ishak. Sekarang Tuhan minta apa yang dia punya sebagai ujian iman. Dan iman itu sekali lagi menaruh betul-betul pengharapan hanya kepada Tuhan tanpa ada embel-embel yang lain. Itu iman. Dasar kita harus seperti itu. Kalau kita mau melihat perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada amin. Ada amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya iman yang seperti itu akan melahirkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Malam hari ini saya bicara dua hal penting, saudara. Kalau iman kita betul-betul kita bangun dia sebagai sebuah dasar, sebagai fondasi,
maka hidup ini akan diwarnai dengan berbagai perkara-perkara besar yang luar biasa. Mari kita lihat dulu satu ayat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-9 sebagai hal yang pertama yang menjadi pembahasan kita dari tema kita soal iman yang kita bahas pada 2 malam ini. Mari kita lihat Lukas 7 ayat 9. Jemaat dalam hitungan ketiga membaca teks ini. 1, 2, 3. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Kalau saudara membaca cerita keseluruhan dari Lukas pasal 7, kita menemukan bagaimana ada seorang perwira yang mempunyai hamba yang sedang sakit. Saudara, lalu kemudian dia menyuruh orang untuk pergi memanggil Yesus karena dia mendengar kabar tentang Yesus. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan dia kemudian berkata, Yesus tidak usah datang. Dia suruh orang bilang, tak usah suruh Yesus datang, beta percaya dia pasti dapat melakukannya meskipun dia tidak hadir. Dan itu menjadi bukti nyata bahwa kemudian orang atau hamba itu menjadi sembuh. Saudara, lalu waktu Yesus sampai, Yesus bilang sama orang itu, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini. Jadi Tuhan puji, Yesus puji ini sang perwira karena dia punya iman yang luar biasa, iman yang besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang besar itu melahirkan yang namanya mujizat. Iman yang besar itu melahirkan sesuatu yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Tapi saudara dengar baik-baik ini. Iman yang besar itu bukan bicara soal kuantitas atau jumlah, tapi bicara soal kualitas atau nilai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang besar itu bicara soal nilai. Yang namanya nilai, value, itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia memiliki sebuah bobot, kekuatan atau kualitas yang besar. Jadi iman besar itu bukan banyak, tapi sekali lagi bicara soal sesuatu yang terkandung di dalam iman itu. Saya suka kasih ilustrasi ini. Mungkin tahu seberapa ratus kali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya suka kasih ilustrasi ini. Ada banyak orang Kristen itu beriman tapi imannya tidak kualitas. Saudara, tidak berbobot, tidak punya nilai. Ya. Saudara, satu hari ada pertunjukan. Ini sang akrobat atau pemain akrobat itu orang yang lihai melakukan sebuah atraksi yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Saudaraku, namanya adalah Mr. Blondin. Mr. Blondin itu saudara seorang akrobatik atau seorang pemain aksi yang begitu hebat. Dia bisa berjalan di atas satu tali saja. Jadi model kabel listrik ini hanya cuma satu. Dia bisa jalan di atas satu tali itu. Nah, satu kali dia bikin pertunjukan di air terjun, saudaraku, yang terbesar di dunia, namanya air terjun Niagara. Saudara yang terkasih dalam waktu dia bikin itu pertunjukan, ya, berjalan di atas seutas tali, namanya orang bikin pertunjukan, pasti penonton tuh banyak. Yang datang hadir banyak untuk menyaksikan. Apakah benar dia bisa jalan di atas seutas tali, lalu menyeberang sungai atau air terjun yang begitu besar, itu jatuh itu mati. Kalau saudara yang pernah ke Liliba, air terjun Niagara itu lebih dalam daripada itu jembatan Liliba. Jadi kalau jalan dari satu sisi ke sisi yang lain, tak salah lu turun itu is dead. Alias napas langsung berangkat memang. Sudah. Nah, ini satu akrobatik yang namanya Mr. Blondin berani sekali untuk berjalan di atas seutas tali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan waktu penonton hadir semua, dia pegang mic. Lalu dia berkata begini, saudara-saudara para penonton, perkenalkan nama saya Mr. Blondin. Semua hore teriak. Apakah saudara yakin bahwa saya akan berjalan lewat seutas tali ini dalam atraksi yang pertama ini? Saudara, semua berteriak, yakin, percaya, saudara yang terkasih. Ya, mereka berteriak dengan begitu antusias, sambil tepuk tangan, sambil teriak, Mr. Blondin hebat, Mr. Blondin luar biasa. Dan dia bilang tanpa memperpanjang kata, Mr. Blondin bilang, saudara akan saksikan, sang Mr. Blondin akan berjalan di atas seutas tali. Dan saudara, praktek dia lakukan. Dia mulai berjalan di atas seutas tali.
Waktu dia berjalan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari satu langkah ke langkah yang berikutnya, melewati itu air terjun Niagara. Dan akhirnya saudara dia sampai di ujung. Begitu dia sampai di ujung, orang berteriak dengan begitu luar biasa. Karena menyaksikan satu pertunjukan yang menantang, ya, sekaligus membahayakan. Tapi telah diselesaikan atraksi itu. Dia sampai di ujung, lalu kemudian dia berkata begini lagi. Dia pegang mic dan dia bilang, saudara, tadi saya berjalan sendiri, tapi sekarang beda. Saya akan bawa gerobak, dan kemudian di atas gerobak saya isi batu dan pasir. Saudara masih percaya saya bisa berjalan melewati tali ini dengan membawa gerobak, ada beban di atasnya? Saudara, sebagian mulai ragu-ragu, sebagian masih percaya. Lalu teriak, percaya Mr. Blondin, lu terlalu jago. Ya, ada yang teriak begitu, saudara. Yang lain KW, yang lain hanya saudaraku palsu, lu asli memang. Saudara yang terkasih, dan betul Mr. Blondin berjalan. Setelah saudaraku dia melewati dan sampai di ujung, orang kembali berteriak dengan begitu luar biasa. Karena memang itu menantang dan sungguh-sungguh luar biasa. Tapi segiliran dia poa itu pasir dan saudara batu semua. Sekarang dia bilang begini, tadi semua berteriak luar biasa. Sekarang saya minta di antara ribuan penonton ini, siapa yang rela naik di atas ini, lalu kami dua lewat ini seutas tali. Waktu bilang begitu saudaraku, semua langsung diam, tidak ada satu suara pun. Ya saudara, mereka diam sejenak. Lalu Mr. Blondin menantang, kenapa kalian diam? Bukankah tadi kalian berteriak, kamu hebat, kamu luar biasa. Sekarang saya minta satu saja yang berteriak hebat, naik di sini, kok saya bawa dia lewat ini. Ya saudara, ini seutas tali, di atas gerobak. Begitu omong begitu saudara, tidak ada, paling dong bisik-bisik. Ada yang bilang, minta maaf Sa, ya, istri baru melahirkan, anak baru 1,5 bulan. Ya saudara, ada yang bisik lagi, mau mati sedu. Ya, ini jatuh ini nyawa hilang. Ya, memang tadi lu lewat bagus, tapi itu kan lu bawa batu. Sekarang manusia, siapa yang mau mati? Saudara yang terkasih. Dan mereka mulai ribut, tidak ada yang berani mau, saudaraku. Banyak alasan dikeluarkan, argumentasi dikeluarkan. Dan akhirnya tiba-tiba di tengah keramaian, larilah seorang anak kecil, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sambil anak itu pegang lato-lato. Atau alias, apa namanya? Nok-nok, orang Kupang bilang nok-nok. Sambil dia main-main begini, saudara. Dia lari pilas, dia duduk di atas itu gerobak. Ih, semua orang kaget. Sama Puana. Ini anak cari mati. Main anak non-stop main nok-nok ya. Saudara, tanpa ada rasa takut, ketawa-ketawa duduk di atas. Saudara, itu gerobak. Dan Mr. Blondin sekarang saudara saksikan sudah ada ya korban yang rela naik ke atas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dia mulai dorong lewat. Begitu tiba di seberang, saudara, orang semua yang tadi diam itu berteriak kembali, Mr. Blondin, lu memang terlalu luar biasa, tidak ada tandingan. Bukan hanya lu bawa batu, lu bawa pasir, lu bawa manusia sekarang. Lu memang terlalu luar biasa. Saudara yang terkasih, tapi orang juga ada dalam tanda tanya. Siapa anak itu? Maka saudara wartawan datang lari lebih duluan. Tanya, nak, bisa diwawancarai? Oh boleh. Ya saudara, lalu ditanya, nak minta maaf. Kamu kenapa berani naik ke atas gerobak itu? Ya saya berani. Anak itu bilang, saya memang pemberani dong, sama seperti bapak saya, pemberani. Ya. Lalu kemudian saudara, mereka tanya, minta maaf nak, bapakmu siapa? Kok pemberani? Loh, bapak saya Mr. Blondin. Yang tadi pegang gerobak sama bapak, makanya saya naik. Kalau bukan sama bapak saya tidak naik, saya tahu sama bapak hebat, maka saya juga tahu percaya saya naik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang lain itu kan cuma penonton, bukan anaknya Mr. Blondin. Makanya tidak berani naik. Tapi saudara, anaknya tahu siapa bapaknya. Dan bapak tidak mungkin kasih celaka anak. Batu saja dia tidak kasih jatuh satu. Apalagi dia pun anak kandung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab berkata, kita ini siapa? Anak-anak. Anak-anak siapa? Tanya samping kiri kan, kamu yakin kamu anak Allah? Saudara, kita ini anak-anak Allah. Harusnya kita percaya kepada Bapa kita. Kita yakin kepada Bapa kita. Beriman itu artinya memberi hidup kepada Tuhan saja. Tanpa meragukan sedikit pun kekuatan kuasanya, kehebatannya. Luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Itu percaya.
Amin. Amin. Tapi banyak kali kita berdoa habis kita tanda tanya toh. Ya, habis kita menyanyi, Allah ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah. Ya saudara, woi kita nyanyi itu enak. Ya. Tapi kita baru hadapi masalah sedikit, ya. Beras kurang di rumah, kita lupa Allah ku dahsyat. Berasku kurang, berasku kurang. Padahal kita di gereja menyanyi Allah ku dahsyat. Kita berkata, saudaraku, El Shaddai, El Shaddai, enak ya? Allah Maha Kuasa. Tapi coba hari Minggu diperhadapkan dengan dua hal, arisan dan pergi gereja. Apalagi tinggal satu orang itu arisan, ya saudara. Ya, mau tarik lo tuh tinggal satu orang, itu kayaknya bepung nama itu. Aduh, itu dia akan pusing 7 keliling mau pergi gereja atau pergi tarik arisan. Tapi kalau menyanyi Allahku dahsyat, menyanyi El Shaddai, itu Kristen penonton, bukan anak. Kristen anak yakin bahwa Allahnya lebih mampu melakukan segala sesuatu dibandingkan apapun yang ada di tengah dunia. Itu namanya iman. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa. Ya. Jadi beriman itu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saudara akan lihat itu bobotnya besar. Itu nilai, itu yang namanya iman sebesar itu. Itu yang Alkitab bilang iman sebesar, dalam kalimat itu cuma 2 kali dalam Perjanjian Baru. Satu kepada perempuan Siro-Fenesia atau perempuan Kanaan. Satu kepada sang perwira, hanya 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat iman yang berbobot. Tuhan itu melihat iman yang saudaraku punya kualitas. Dan iman yang berbobot, iman yang berkualitas, itu adalah orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tanpa pengaruh yang lain. Itulah iman yang berkualitas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mau tahu orang beriman dan tidak itu gampang sekali. Ya. Mau tahu orang punya iman itu kualitasnya sedang, kualitasnya lagi bagus, kualitasnya memang top. Itu dilihat saja saudaraku bagaimana dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sekali lagi, lebih sedikit dibandingkan saudaraku menaruh pengharapan kepada hal-hal dunia, itu tanda imannya lagi cetek. Iman dangkal, imannya bukan iman berkualitas. Tapi kalau orang itu betul-betul dia menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya, dibandingkan apapun, itulah iman yang besar. Dan iman seperti itu memang tidak mudah ditemukan dalam hidup ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kita mesti belajar untuk dari hari ke hari. Saya ulang lagi tadi malam, firman Tuhan itu buat kita punya iman mesti tambah bertumbuh. Semakin dengar firman, semakin memahami firman, bikin iman kita tambah berkualitas. Jadi jangan dengar firman lalu kemudian sambil lalu. Waktu saudara mempraktekkan kebenaran itu, sebenarnya sedang membuat nilai kualitas imanmu tambah baik di hadapan Tuhan. Sedang membuat dasar tadi malam saya katakan di atas batu yang tambah kuat. Sehingga hidupmu akan lihat mujizat, 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 mujizat. Tuhan akan kerjakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak bisa, ya. Kalau tidak itu susah. Hidup ini saudaraku, kita akan diperhadapkan terus dengan hal-hal yang buat kita ini ragu dengan Tuhan Allah. Padahal Tuhan itu sebenarnya sudah memberitahu kepada kita banyak hal untuk membangkitkan iman yang berkualitas. Saudara lihat ini, ya. Saya tunjukkan misalnya Matius pasal 6 ayat 33, ayat terkenal ini. Matius pasal 6 ayat 33. Saudara, yakin saja dengan ayat-ayat ini itu bikin kita tambah berharap kepada Tuhan. Tambah menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ya, Matius 6:33, 1, 2, 3.
Jelas. Jadi kalau kita suka dengar firman model-model begini, iman kita tuh tambah hari tambah naik. Iman kita tuh tambah berbobot. Kita tahu. Jadi saudara, saya cari kerajaan Allah. Saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya betul-betul mencari kebenarannya. Ayat itu bilang, Tuhan tambahkan. Yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri loh. Ini bukan yang ngomong manusia, Tuhan Allah. Dan kita tahu seluruh Alkitab itu kan diilhamkan oleh Allah. Jadi seharusnya kita ini tambah yakin, tambah percaya, tambah betul-betul Tuhan ini memang hebat. Tuhan ini luar biasa. Lewat firman, iman itu bertumbuh. Iman itu tambah hari tambah semakin lebih baik. Ya. Roma 8 ayat 28. Ini saya kasih tunjuk ayat-ayat yang sebenarnya membangkitkan kita untuk menaruh percaya kepada Tuhan. Ya. Seperti tadi saya bilang Mr. Blondin itu. Dia pun anak ini kenal persis. Jadi bukan hanya baru dengar. Ya saudara, bukan baru datang nonton. Dia sudah tahu. Nah, ini anak-anak Tuhan mesti begitu juga. Kita mesti tahu Tuhan pun isi hati. Kita mesti tahu ketemu pun Bapak pun isi hati. Nah ini saya kasih tunjuk. Ini Bapak pun isi hati buat ketemu. Saudara, Matius 6 ayat 33. Sekarang Roma 8, 28. Jemaat 1, 2, 3. Yaitu kita harus tahu sekarang Allah turut bekerja bukan mendatangkan yang tidak baik, tapi yang baik dong, saudara. Jadi kalau Allah yang ngomong, kenapa kita mesti ragu? Allah yang janji buat kita. Yeremia pasal yang ke 29 ayat 11. Ini juga ayat-ayat ini seharusnya membuat kita ini semakin yakin dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ya, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai apa? Kamu, demikianlah. Yaitu rancangan dan bukan rancangan apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Jadi saudara, tidak ada bilang orang Kristen itu Tuhan tidak perhatikan. Tidak ada. Karena Tuhan kasih kita bukan rancangan kecelakaan, Dia kasih kita rancangan damai sejahtera. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya suka ketemu orang yang ya ragu dengan jodoh, ragu dengan pekerjaan, ragu dengan masa depan anak-anak. Saya ketemu banyak orang begini, saudaraku. Saya mau sampaikan ini malam, dengar baik-baik. Anda mesti punya iman kepada kebenaran. Iman kepada Tuhan yang kita sembah. Dengarkan, Tuhan tidak pernah rancang hal-hal yang jelek dalam hidup kita. Dia merancangkan rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Yang masih jomblo dengar baik-baik. Jangan takut. Ya. Dia mulai pikir, Pak omong enak. Tapi hari tambah hari. Beta kemarin baru tiup lilin usia yang ke-36. Ya, santai sadek. 36 tuh masih muda. Ya, santai, masih ada. Yang penting jangan jual mahal juga. Kadang-kadang Tuhan sukirim, dia son mau. Itu yang masalah. Dia bilang, Tuhan ini kayaknya rancangan kecelakaan, bukan rancangan. Nah itu lu hak, itu lu model. Jadi kadang-kadang Tuhan seseorang datang. Ya, hanya kadang-kadang kita yang bikin lain, saudara. Jadi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah. Dia tahu yang terbaik, saudara. Dia tahu yang terbaik buat kita. Ya, jadi ingat, Tuhan tidak pernah kecewakan. Ya, adik-adik yang mungkin lagi cari pekerjaan, ya, saudara, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah kecewakan. Tuhan pasti punya rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Tapi sekarang Dia sedang lihat kualitas imanmu di mana. Dia sedang melihat bobot imanmu di mana. Dia sedang melihat hari ini. Jangan sampai kita sedang punya bobot iman yang dangkal tadi saya katakan. Karena kita masih mengandalkan yang lain. Kita belum menaruh harapan kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Kita tidak nyanyikan hanya lagu-lagu itu saja. Tapi kita harus praktekkan lagu-lagu itu saja. Kita bukan hanya dengarkan firman itu saja, tapi kita harus lakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Seperti yang ini ayat tadi katakan. Kalau saudara mau lihat, maka sekali lagi, ini yang kita mesti kerjakan. Kalau tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Ini penting ini. Ya. Jadi malam hari ini sekali lagi, iman yang berbobot Tuhan sedang cari. Milikilah iman perwira dan milikilah iman perempuan Serofenisia. Iman besar, iman yang berbobot, itu akan melahirkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu punya iman besar. Taruh harapanmu pada firman. Jangan pada yang lain. Saudara, kalau pada yang lain habis. Kita akan jadi orang-orang yang sial, celaka. Karena iman kita, iman yang menaruh pengharapan kepada yang lain. Yang kedua, saudara, selain iman besar, iman yang Tuhan kehendaki itu adalah iman yang mampu mengalahkan dunia. Ya. Orang Kristen yang beriman, itu dia mampu mengalahkan dunia. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Perhatikan teks ini. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman yang Tuhan cari, itu iman yang begini. Ini dasar yang kita punyai. Jadi bukan hanya iman yang dapat melahirkan mujizat, iman yang berbobot itu, tapi iman yang juga saudaraku dapat mengalahkan dunia. Jadi iman itu sudah luar biasa. Dunia dia bisa kalahkan. Nah, apa yang dimaksud dengan dunia di dalam Alkitab atau di dalam teks ini? Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16. Ya. Sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara lihat, yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini tiga ini susah manusia kalahkan. Ini tiga nih. Ini tiga ini hanya bisa dikalahkan kalau dengan iman. Jadi orang beriman itu dilihat ketika tiga ini sudah bisa dikalahkan. Keinginan dagingnya dia kalahkan, keinginan matanya dia kalahkan, keinginan keangkuhan hidupnya dia bisa kalahkan. Itu karena ada iman yang bekerja dalam dirinya. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang Kristen pergi gereja tapi keinginan mata belum bisa kasih kalah, maka itu sebenarnya dia belum beriman. Ya. Saudara, itu belum beriman. Kalau keinginan mata kita belum kalahkan, tidak bisa. Itu namanya kita belum beriman. Karena kalau ada iman dalam diri kita, iman itu mengerjakan salah satunya adalah dia mengalahkan keinginan yang ada dalam diri kita, yaitu keinginan mata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, makanya kalau orang beriman dia tidak mungkin ya selingkuh, tidak mungkin jadi pelakor, tidak mungkin saudaraku hidup di dalam perzinahan, karena keinginan matanya itu sudah dikalahkan oleh iman yang bekerja di dalam dirinya. Sebab tanpa itu orang tidak bisa mengalahkan keinginan mata. Lu biar pakai kacamata reben hitam yang gelap gulita punya julupu mata tetap jelalatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hanya bisa sekali lagi kalau ada firman iman. Karena iman itu mengalahkan keinginan mata kita. Saudara, orang yang setua-tua keinginan mata masih ada. Umur 80 tahun masa kadang-kadang keinginan mata. Ngeri. Ya. Saya satu kapal dengan seorang opa waktu beberapa hari minggu yang lalu, ya, menuju ke Alor. Ya saudara, karena feri terlalu padat penumpang, jadi saya tidak bisa duduk di tempat, duduk terlalu lama capek, jadi saya jalan-jalan, ketemulah seorang opa. Opa itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, umur sudah sekitar 76. Ya, dia cerita sama saya, 75 mau masuk 76. Saudara, saya kenal dia sudah agak lama. Ya, kan kebetulan ketemu di kapal, lalu Pak Pendeta mau pergi mana? Bet mau pergi KKR, saudara. Lalu kemudian dia bilang begini, kalau begitu beta pesan kopi, kok kita dua duduk minum-minum dulu ya saudara. Jadi waktu pergi kantin pesanlah kopi. Saya padahal tidak biasa minum kopi, tapi hari itu karena Bapak tua bilang kami udah minum kopi, jadi saya juga sok-sok minum kopi.
Ya sudah, minum kopi, lalu dia beli roti di kantin, kami duduk di atas apa itu? Tempat yang luas, dia bagian atas, ya saudara. Anjungan, lalu kami duduk di situ bersila sambil ngopi, lalu kemudian makan roti. Dalam perceritaan kami, saudaraku, sepanjang perjalanan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia banyak cerita banyak hal. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya ini, ya, dia curhat, saudaraku. Hanya satu yang saya belum sekarang masih berat, Pak. Saya ini tidak bisa lihat perempuan cantik, Pak. Ih, saya dalam hati, lu lihat lupu diri, gosong dalam hati saya. Ya. Mau ngomong keluar justru traktir kopi, jadi agak berat. Ya sudah, umurnya 76, Pak. Tapi lihat perempuan cantik tidak bisa. Ya saudara, mata terganggu katanya. Saya lalu kemudian bercanda, Bapak surabun kau belum. Ya sudah. Ternyata rabun itu tidak mempengaruhi pandangan yang satu itu. Ya saudara. Padahal dia bilang, Bapak, kalau saya baca Alkitab itu tidak bisa dekat, Bapak. Harus begini. Ya saudara. Alkitab tidak bisa baca, melihat nona cantik, dia mata terbuka. Saudara lihat. Keinginan mata itu bahaya sekali. Makanya Yesus bilang begini, perzinahan itu bukan dilakukan dulu, tapi diinginkan dulu. Sudah ingin itu sudah berzina. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sudah ingin itu sudah berzina. Kenapa? Karena keinginan itu sukar dimatikan. Kecuali hanya iman yang bekerja di dalam diri orang itu yang bisa mematikan keinginan mata. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, mata su bisa kasmati ke belum. Saudara, ini bukan hanya buat bapak-bapak, mama-mama separuh atau nona-nona separuh, juga foe berat. Dia lihat nyong ganteng itu tidak bisa. Ada yang lihat nyong ganteng tidak bisa, ada yang lihat nyong kaya tidak bisa, ada yang lihat nyong bastel tidak bisa. Ya saudara, kalau dia lihat ada nyong bastel itu di air liur kayak mau meleleh, itu dari mata. Bukan dari air liur, saudara. Itu tuh dia akan model kayak cicak, cicak yang kena ekor putus. Saudara pernah lihat ke mana? Cicak ekor putus, dia begini-begini. Itu tuh manusia tuh model begitu. Ya. Itu keinginan mata. Keinginan mata yang buat dia tidak bisa tuh, saudara, tahan. Nah, itu hanya bisa dikalahkan dengan iman. Saudara, sebenarnya hidup kekristenan ini simple. Hidup di dalam iman itu dapat mengatasi semua perbuatan-perbuatan dunia yang, saudaraku, orang mau hindari. Orang mau supaya tidak lakukan. Itu dibutuhkan hanya satu, iman. Kalau ada dasar yang namanya iman, maka pasti keinginan mata pasti selesai. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, selain keinginan mata, penyakit yang kedua yang susah dimatikan itu adalah keinginan daging. Saudara, jadi kalau mata bermain, daging mulai ikut. Ya. Saudara, kalau mata sudah mulai bermain, itu daging sudah mulai ikut. Keinginan dua ini mulai bekerja. Dan dua itu macam kayak paket. Ya. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mata kalau sudah bermain, daging juga bermain. Apa saja perbuatan daging itu, saudara bisa lihat dalam kitab Galatia pasal yang ke-5. Pencurian, perampokan, dan segala macam. Ya. Tadi malam saya baru ngomong Kapolda, bicara tentang bagaimana NTT ini dihantui dengan kejahatan dan banyak sekali. Besok pagi saya akan khotbah di Polda NTT. Saudara, tadi saya dapat WA untuk khotbah di sana untuk kesekian kalinya, berbagi buat mereka polisi-polisi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini susah, manusia ini susah. Lu mau jabatan apa, saya namanya keinginan daging ini, aduh berat. Karena keinginan daging ini, saudaraku, bekerja dengan luar biasa dalam diri orang. Ya. Percabulan, hawa nafsu, saudaraku, apalagi percideraan, iri hati, kedengkian, pesta pora, kemabukan, ini nih susah. Ini kalau tidak iman yang bekerja dalam diri orang itu, tidak akan pernah bisa. Ya. Orang dengar kebenaran berulang-ulang kali, tapi kalau dia tidak mau menerima itu untuk menghasilkan iman di dalam dirinya yang bertumbuh, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini keinginan tidak akan pernah mati.
Keinginan ini akan terus subur. Keinginan itu akan terus jaya. Makanya ada banyak orang Kristen, saya ulang, pergi gereja, tapi hidupnya dalam daging. Hidupnya masih di dalam daging, saudaraku. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mereka tidak hidup dalam firman Allah. Karena sekali lagi, saudara, iman mereka cuma iman cetek. Iman mereka cuma iman yang hanya sekedar penonton, yang hanya teriak, Allah hebat, Allah besar, Allah kudus, Allah luar biasa. Tapi mereka tidak memiliki iman dalam diri mereka yang membuat keangkuhan dan semua keinginan daging itu mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keinginan daging itu mati karena ada iman yang bekerja. Coba Galatia 5 ayat 19 mulai. Tampilkan itu teks. Galatia 5 ayat 19. 20 kita baca 2 ayat 21 sampai 3 ayat ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu perbuatan daging itu. Sudah nyata. Lanjut ayat 20, jemaat 1 2 3. Penyembahan berhala tidak tahu habis-habis. Itu kenapa? Karena iman tidak bekerja dalam diri orang itu. Kristen tapi menyembah berhala terus-menerus, ya. Percaya kayu batu, percaya kuburan, percaya pohon beringin, percaya ini itu tetebenge, padahal hari Minggu pergi gereja. Iman tidak mengalahkan penyembahan berhala. Saudara, kenapa? Ya karena memang dia tidak mau beriman kepada Tuhan. Kalau orang beriman sungguh-sungguh tidak ada penyembahan berhala, tidak ada. Penyembahan berhala akan disingkirkan. Orang banyak jadi Kristen tapi hidup dalam sihir. Sihir itu sama dengan suanggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya dengar baik-baik. Kalau masih ada suanggi di Kuan Heo, bertobat. Di gereja mas suanggi non-stop. Nama suanggi lagi nama rohani, nama Alkitab. Saudaraku, Yohanes itu tahu suanggi. Nikodemus tahu suanggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Anak-anak Tuhan, kita mesti lepas dari perbuatan daging. Anak-anak Tuhan mesti kalahkan itu, tapi bukan dengan kekuatan kita. Hanya dengan iman kita bisa kalahkan semuanya itu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, 21. Kedengkian, kemabukan, apalagi pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam apa? Jadi di sorga ada tukang mabok? Kalau ada tukang mabok di sorga, kotong rame. Rame ketau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kotong rame? Ini hari dia bikin potong pusing di dalam. Kotong mau menyanyi, dia cuma nyanyi dia pun lain-lain, ya. Maka tidak mungkin ada tukang mabuk. Tukang pesta pora ada di kerajaan Allah? Tidak ada. Hanya ada di dunia. Di dunia itu yang orang bisa pergi pesta pora, datang gereja bisa. Di sorga tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah karena itu ingatlah baik-baik. Hidup ini butuh yang namanya iman. Kalau ada iman, tidak ada ini. Ini perbuatan-perbuatan model begini, ini semua kalah habis. Karena iman bekerja dengan dahsyat dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Saudara, setelah perbuatan daging tadi itu ayat mengatakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Yang saudara yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Manusia jadi sombong. Manusia jadi mengandalkan diri sendiri, tidak peduli orang lain, tidak tahu mengasihi orang lain, saudaraku. Hanya gue saja orang Jakarta bilang. Dia tidak mau tahu, saudara, yang penting aku enak, lu susah di situ. Orang Kristen jadinya egosentris, tidak punya hati misi, tidak punya hati untuk melihat orang lain. Itu orang Kristen yang tidak dipimpin oleh iman. Kalau orang Kristen hidup di dalam iman, saudara terkasih dalam Tuhan, dia akan punya hati, visi, misi ada dalam dirinya.
bukan sekali lagi karena ingin menonjolkan diri, tapi karena Allah bekerja memberi iman untuk kita bisa berbagi bagi orang lain, untuk jadi berkat bagi orang lain. Itu karena ada iman di dalam diri saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan, ya, marilah jadi orang Kristen yang beriman. Kalau saudara beriman, sekali lagi, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Bobot iman itu akan melahirkan mujizat. Yang kedua, orang yang beriman, semua perbuatan daging pasti akan mati. Tanpa iman kita akan hidup dalam dosa. Ayat ini tadi malam saya sudah sebut, tapi kita belum baca. Kita lihat dulu Roma 14 ayat 23. Kita Roma 14 ayat 23. Ya, Roma 14 ayat 23. Saya tutup dengan ini ayat, saudaraku. Kita baca bersama-sama Roma 14 ayat 23. 1, 2, 3. Kita baca penggalan terakhir mulai dari kata dan. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah. Jadi kalau pergi gereja tidak dasar iman, dosa. Mau rajin melayani tidak dasar iman, dosa. Khotbah tidak dasar iman, dosa. Mau berdoa tidak dasar iman, dosa. Baca Alkitab tidak dasar iman, dosa. Melayani dalam bentuk apa saja, main musik, WL, singers, tanpa iman, dosa. Jadi majelis tanpa iman, dosa. Jadi apa? Penatua gereja tanpa iman, dosa. Apa saja yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Bahkan makan pun kalau tanpa iman adalah dosa. Amin. Makanya saudara ingat baik-baik, makan itu juga pakai iman. Ya, sebab kalau tidak dosa. Firman Tuhan bilang, ternyata iman itu punya peranan penting sekali ya. Dia sangat punya peranan vital dalam hidup kekristenan. Jadi malam ini sekali lagi, wah, kita mulai sadar sekarang. Mesti kita mulai sadar sekarang. Ternyata iman ini membuat saya bisa hidup berbeda. Iman memberikan ciri yang sungguh-sungguh betul-betul saya anak Tuhan. Iman memberikan gambaran yang sungguh-sungguh bahwa saya orang Kristen sejati. Iman memberikan saya gambaran yang sungguh-sungguh bahwa saya anak Allah. Iman itu memberikan gambaran yang sungguh-sungguh bahwa saya berkenan kepada Tuhan. Itu karena ada iman. Tanpa iman, semua kita hidup dalam kesia-siaan. Makanya saudara, kita selamat bukan karena perbuatan kita, tapi kita selamat hanya karena iman. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Saudaraku, di sana dikatakan, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena iman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada iman, tidak bisa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan tahu iman itu dibutuhkan. Dia karuniakan kepada kita seperti yang tadi malam kita sudah baca Filipi pasal 1 ayat 29. Dia tahu manusia tidak bisa hidup kalau tanpa iman. Dia kasih firman terus tiap saat, tiap hari, tiap minggu. Dia kasih firman yang menyertai seperti 119 Mazmur ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya setiap hari dalam langkah hidup kita, kita hidup dalam iman. Kalau kita hidup di dalam iman, maka saya ulang lagi, dari hari ke hari kita akan lihat perkara besar. Karena iman kita menjadi berbobot. Kalau saudara dan saya hidup dalam iman, maka tidak ada satu kekuatan dunia pun yang tidak bisa dikalahkan. Karena iman mengalahkan dunia dengan segala-galanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik, kita bersyukur buat firman Tuhan. Semua kita yang hadir pada malam hari ini, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Malam ini sekali lagi Tuhan dapati kita semua. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Siapa yang datang malam ini dengan iman atau tidak, Tuhan tahu. Tapi firman ini mau menggugah kita supaya tadinya mungkin kita datang dengan kekuatan kita. Tadinya kita datang dengan mengandalkan ini dan itu. Tapi firman Tuhan ini mau ajak kita untuk hari ini ambil keputusan bahwa Tuhan, dasar dari segala yang saya harapkan, dasar dari segala yang saya mau lihat adalah iman kepada Engkau. Saya mau serahkan hidup saya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya kepadamu ya Bapa.
Tuhan bekerjalah atas hidup saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi Tuhan